Bab 2730. Pedang Fana. Pria itu tentu saja adalah warrior yang. Hanya saja warrior yang saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan temperamen yang keluar dari tubuhnya berbeda. Pada saat ini, Irenean berjalan ke arah warrior yang selamat. Perubahan warrior yang dia secara alami bisa merasakannya. Pada saat ini, dia dan warrior yang benar-benar memiliki beberapa celah. Warrior yang menoleh menatap Irenean dan tersenyum, lalu menatap ujung langit awan. Setelah kali ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan bertahan. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Dulu, paling banyak hanya perang lokal, tapi sekarang, setelah pertempuran ini, seluruh alam semesta 3 dimensi dapat dihancurkan. Musuh benar-benar terlalu kuat. Pada saat ini, Swordy Jian dan yang lainnya datang ke depan aula, dan ketika mereka melihat warrior yang, semua orang tidak bisa menahan senyum. Meski jalan di depan tidak menentu, masih ada harapan bagi semua orang. Warrior yang berkata dengan lembut, semuanya, setelah kali ini, hanya sedikit dari kita yang akan bertahan di lapangan. Yoshi Huang tertawa, ini juga tidak masuk akal, bukan? Warrior yang mengangguk, kalau begitu mari kita bertarung dengan mereka. Jika kita menang, itu wajar, semua orang dapat terus menikmati keindahan dunia. Jika kita kalah, mari kita bersenang-senang di pertempuran terakhir. Haha. Semua orang di lapangan tertawa. Di antara tawa itu, ada kepahlawanan, dan tentu saja, ada juga sedikit ketidakberdayaan. Menghadapi penindasan dari luar, alam semesta 3 dimensi, hidup atau mati. Tidak ada pilihan lain. Warrior yang dan Irenean meninggalkan kota Wanji, keduanya pergi jauh-jauh ke langit berbintang. Dia menemukan kursi baru dan meletakkannya di langit berbintang. Dia hanya duduk di sana. Di sampingnya adalah Irenean. Warrior yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku, warrior yang, akan datang untuk melindungi dunia. Irenean menundukkan kepalanya sedikit. Faktanya, meskipun warrior yang egois, itu tergantung objek. Dia tidak pernah egois kepada orang sendiri. Hanya saja dia tidak pernah percaya pada orang luar. Pada saat ini, ruang yang tidak jauh dari mereka berdua sedikit bergetar, dan kemudian seorang lelaki tua keluar dengan cepat. Pria tua kotak bambu. Warrior yang tercengang saat melihat pria tua kotak bambu. Tak lama kemudian, ia mengernyit karena pria tua kotak bambu mengalami banyak luka. Pria tua kotak bambu berjalan cepat ke arah warrior yang. Dia melirik warrior yang, matanya sedikit terkejut. Teman kecil, kamu. Warrior yang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pria tua kotak bambu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, selamat. Warrior yang tersenyum dan berkata, senior, bagaimana kamu bisa begini? Pria tua kotak bambu mendesah pelan, kali ini, aku di sini untuk membantumu. Warrior yang berkata, senior mengatakannya dengan jujur. Pria tua kotak bambu menoleh dan meliriknya, lalu berkata, jalan tembus alam semesta 4 dimensi ke alam semesta 3 dimensi ada 4 jalan, yaitu 4 arah. 4 arah ini adalah jalur transmisi yang dibuka oleh seluruh kekuatan alam semesta 4 dimensi saat itu. Saat itu Valen dibagi menjadi 4, sebenarnya, untuk menjaga 4 saluran ini. Tentu saja, alam semesta 4 dimensi juga menjaga 3 jalur yang lain, karena 3 kekuatan mereka sangat kuat, dan alam semesta 4 dimensi juga menjaga 3 saluran yang tersisa, karena 3 kekuatan mereka sangat kuat, dan alam semesta 4 dimensi juga takut mereka menyerang alam semesta 4 dimensi. Makanya Yanjo yang tidak berani mengeluarkan tubuh utama, dia harus menjaga alam semesta 4 dimensi. Jadi mengerti maksudku?
Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, aku mengerti maksud senior. Para master alam semesta 4 dimensi yang mereka hadapi sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari alam semesta 4 dimensi. Apalagi yang sebenarnya ditakuti oleh alam semesta 4 dimensi bukanlah kota Wanji, melainkan wanita bergaun putih dan yang lainnya. Pria tua kotak bambu berkata lagi, kali ini aku datang mencari kamu, karena berharap kamu dapat membantu dia dengan aku. Wanita bergaun putih, tanya warrior yang. Pria tua kotak bambu mengangguk, aku yang menjaga jalan di selatan dengan dia sebelumnya. Ketika dia menemukan bahwa situasi kamu sangat serius, dia meminta aku untuk menjaga dulu, kemudian datang untuk membantu kamu. Ketika dia kembali, dia sudah menderita luka parah. Luka parah, karena dia telah bertarung dengan tubuh yang terluka. Dan alam semesta 4 dimensi jelas telah menemukan kondisinya. Para master di sisinya semakin kuat. Tubuh utama bayangan Yanjo yang juga pergi ke sisinya, dan dia dalam situasi yang buruk sekarang. Warrior yang mengangguk, ayo pergi. Seolah memikirkan sesuatu, dia berkata lagi, senior, kamu tetap di sini dan bantu aku jaga sebentar, oke? Pria tua kotak bambu ragu-ragu, lalu berkata, kalian berdua. Warrior yang mengangguk. Pria tua kotak bambu ingin mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang pertama berkata, senior, percayalah. Pria tua kotak bambu melirik warrior yang, dan akhirnya mengangguk, oke, aku bisa membantumu menyempurnakan formasimu. Warrior yang tertawa, bagus sekali. Pria tua kotak bambu membuat segel dengan kedua tangannya, dan tak lama kemudian, formasi pengiring muncul di kaki warrior yang dan Irene An. Dalam sekejap, warrior yang dan Irene An langsung menghilang dari lapangan. Pria tua kotak bambu terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan berjalan menuju kota Wanji di bawah. 1/4 jam kemudian, warrior yang dan Irene An berjalan keluar dari saluran teleportasi, dan begitu mereka keluar, bau darah yang menjijikkan tercium. Keduanya menengadah ke kejauhan, di ujung pandangan mereka, ada pusaran pusat energi hitam besar, di depan pusaran pusat energi itu berdiri seorang wanita bergaun putih dengan pedang panjang, dan di pusaran pusat energi itu, dari waktu ke waktu beberapa makhluk aneh menyerbu keluar. Meskipun tidak ada makhluk yang dapat menahan pedang wanita bergaun putih, mereka tetap menyerbu keluar. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, mereka menguras energinya. Irene An mengangguk. Warrior yang melirik wanita bergaun putih, lalu tersenyum, sayangnya, aku tidak bisa menjadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Irene An melirik warrior yang mau menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Warrior yang menggelengkan kepalanya dengan cepat, hanya bercanda. Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas menyerbu. Dari belakang, Irene An melirik warrior yang, dan ada sedikit ketidakjelasan di sudut mulutnya. Tak lama kemudian, dia mengikuti. Di kejauhan, teriakan pedang tiba-tiba terdengar. Wanita bergaun putih berhenti, warrior yang muncul di depannya, wanita bergaun putih sedikit mengernyit, kamu. Warrior yang berkata sambil tersenyum, maju bersama. Wanita bergaun putih memperhatikan warrior yang menarik napas beberapa kali, lalu tersenyum, oke. Suara itu terdengar, dan warrior yang di depannya tiba-tiba menjadi merah darah. Ilmu pedang iblis. Warrior yang berbalik, dan seberkas cahaya pedang melintas di lapangan. Jelek. Di mana warrior yang lewat, darah berceceran. Di belakang warrior yang, wanita bergaun putih tersenyum tipis, pertumbuhanmu lumayan cepat. Suara itu terdengar, dan dia juga menghilang di tempat. Dengan cara ini, warrior yang,
Irenean dan wanita bergaun putih maju untuk membunuh, dan dalam beberapa saat, mereka sudah membunuh di depan pusaran pusat energi yang sangat besar. Pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba meletus dari pusaran pusat energi yang sangat besar, dan cahaya hitam itu langsung menenggelamkan warrior yang wanita bergaun putih dan Irenean. Cici. Pada saat ini, dalam cahaya hitam itu, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba saling bersilangan, dan dalam beberapa napas, cahaya hitam itu langsung hancur. Pada saat ini, pedang terbang hitam legam tiba-tiba menebas di atas pusaran pusat energi yang sangat besar. Bang! Energi pusaran pusat yang besar juga bergetar dari kejauhan, tapi tidak pecah. Pedang pemakaman maut terbang kembali ke pedang labu di pinggang warrior yang mengernyit saat melihat pusaran pusat energi yang sangat besar di kejauhan. Wanita bergaun putih tersenyum dan berkata, "Itu bukan benda biasa. Itu dibuat oleh penghalang alam semesta 4 dimensi. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghancurkannya." Warrior yang memandang wanita bergaun putih, "Bahkan kamu juga." Wanita bergaun putih tersenyum dan berkata, "Ya, memang bagaimana jika itu dihancurkan? Mereka telah membuka saluran ruang angkasa. Menghancurkan penghalang ini sama dengan membuka sepenuhnya jalan antara alam semesta 3 dimensi dan alam semesta 4 dimensi, tidak terlalu berarti dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak, jika kita ingin melakukan serangan balik, menghancurkan penghalang ini akan berarti." Warrior yang tertegun, dan kemudian berkata, "Hancurkan. Kami pasti akan melakukan serangan balik." Wanita bergaun putih memandang warrior yang, "Kamu serius?" Warrior yang mengangguk. Wanita bergaun putih tidak mengatakan apa-apa, mengangkat tangannya lalu menebas. Weng! Dengan suara kicau pedang, penghalang di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, dan pada saat ini, bayangan tiba-tiba muncul darinya. Warrior yang menyipitkan matanya dan hendak menembak, namun wanita bergaun putih lebih cepat darinya, mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Bang! Di lapangan, ledakan terdengar. Segera setelah itu, bayangan putih dan bayangan hitam terus berkedip tidak jauh, dan kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan warrior yang tidak dapat melihat lintasan tubuh utama mereka. Di samping, Irenean hendak menembak, tapi warrior yang menggelengkan kepalanya. Irenean menatap warrior yang menunjuk ke penghalang di kejauhan. Irenean sedikit mengangguk dan mengerti apa yang dimaksud warrior yang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan di kejauhan, cahaya pedang menebas langsung ke penghalang. Pedang pemakaman maut, bang! Penghalang itu bergetar hebat dan langsung retak. Kali ini, warrior yang langsung menggantikan pedang pemakaman maut dengan pedang leluhur, lalu menebas lagi. Jelek. Pedang ini langsung membelah penghalang energi pusaran pusat menjadi 2 bagian. Ada kilatan kegilaan di mata warrior yang, dia menatap Irenean, "Ayo, bunuh." Suara itu terdengar, dia dan Irenean bergegas ke sana, dan pada saat ini, raksasa menabrak ke arahnya. Binatang alien. Warrior yang berlari cepat, dan segera, dia semakin dekat dengan makhluk asing itu, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya. Gumpalan cahaya pedang melintas ke atas dalam bentuk busur. Jelek. Di lapangan, suara pemotongan tiba-tiba terdengar, dan cahaya pedang berbentuk busur muncul di belakang makhluk asing itu. Binatang alien itu masih menyerang ke depan, tetapi tubuhnya terpisah dari tengah. Dalam sekejap, darah mengalir keluar bersama dengan 5 organ dalamnya, dan itu sangat berdarah. Pada saat ini, bayangan yang sedang bermain melawan wanita bergaun putih tidak jauh, tiba-tiba mundur terus. Saat dia mundur,
dia menoleh dan melirik warrior yang pedang fana. Ada sedikit ketidakpercayaan dalam suara itu. Bersambung.